Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini coba untuk berbagi, bukan menggurui, tapi berbagi saja untuk aplikasi-aplikasi yang sekiranya dibutuhkan nanti ketika proses ujian berbasis komputer, baik UMBN maupun UNBK. Kami sudah coba untuk mengelompokkan untuk aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan nanti, kami kelompokkan di sebelah kanan. Dan ini kita bahas satu persatu. Langsung saja, yang pertama adalah browser. Browser yang saya gunakan adalah yang pertama Google Chrome. Pastinya sudah umum kalau ujian-ujian itu ujian berbasis komputer menggunakan Google Chrome. Cuma di sini kami menambahkan Mozilla. Kenapa? Karena untuk mengetes koneksi internet saja. Jadi ketika kita gunakan Google Chrome untuk ujian, kemudian misalkan UNBK ketika sudah menjalankan CBT Sync ternyata ada peringatan koneksi internet tidak nyambung lah, maka kita buka dengan Mozilla karena Google Chrome-nya sudah digunakan oleh aplikasi CBT Sync atau aplikasi admin Sambur admin. Kemudian dengan adanya Mozilla kita bisa buka Mozilla, Chrome-nya dibiarkan. Kita gunakan untuk menguji dengan test speed. Jadi karena minimal speed untuk membuka CBT Sync atau Sambur admin itu agar bisa berjalan minimal 1 MB kecepatannya. Kalau di bawah 1 MB biasanya dianggap tidak connect internet. Oke, untuk browser ini bisa di-download di Google, kita cari, atau dari misalkan Google Chrome dari webnya Google, kemudian Mozilla bisa juga dari websitenya Mozilla gratis. Kemudian yang kedua ada Internet Download Manager. Kenapa kami pasang Internet Download Manager? Karena kadang-kadang ketika ujian kita membutuhkan, diharuskan untuk mendownload file yang cukup besar. Seperti misalkan kita masih tidak punya VirtualBox seperti ini. Jadi kita download misalkan. Nah, ukurannya lumayan 100 MB ke atas. Dan juga misalkan UMBNBK kita mendownload aplikasinya, aplikasi servernya itu 200 MB ke atas. Ataupun yang lain, kalau kita download menggunakan downloader asli dari browser ini, Mozilla ataupun Google Chrome, itu agak lama, jadi kita menggunakan Internet Download Manager. Dengan Internet Download Manager ini, proses downloadnya bisa lebih cepat, dan juga kita bisa atur lokasi downloadnya. Nah, untuk Internet Download Manager ini, saya download di Kuya Android. Di sana sudah lengkap dengan aktivasinya, insya Allah tidak akan minta registrasi kalau diikuti cara-caranya yang ada. Kemudian yang berikutnya ada ShareIt. Nah, ShareIt ini terkenal sebagai aplikasi transfer file di HP. Dan ternyata ShareIt juga menyediakan aplikasi untuk PC. Jadi kadang-kadang file-file penting untuk ujian itu kita menyimpan di HP atau download di HP dari pemberitahuan di grup, WhatsApp ataupun Telegram, kita download di HP, mau kita buka di komputer, kadang masih repot kita mencari kabel data, kemudian card reader dan lain sebagainya. Jadi di sini kami menggunakan ShareIt. ShareIt ini ya kita transfer seperti transfer antara HP itu. Kita buka saja untuk prakteknya. Kita buka ShareIt-nya. Oh ya, ShareIt ini bisa di-download di websitenya ShareIt. Di Google, kita buka Google, cari ShareIt PC, kemudian kita download di websitenya. Pilih yang ekstensinya X, bukan yang APK. Karena kalau APK itu untuk HP. Sudah terbuka di komputernya, ShareIt PC sudah terbuka. Oh ya, juga ini antivirusnya dimatikan supaya tidak diblok ShareIt-nya. Sudah terbuka di PC, kita buka yang di HP. Kita buka yang di HP, ShareIt, kita buka. Kemudian kita pilih menu ini yang kotak-kotak. Kemudian pilih sambungkan ke PC. Kita tunggu sampai muncul PC kita. Nah, ini PC kita sudah muncul, kita klik saja, kita sentuh. Nah, posisi seperti ini sudah tersambung. Di tampilan HP seperti ini, komputernya seperti ini, tampilan komputernya. Bagaimana caranya transfer misalkan dari
HP ke komputer. Kita pilih file, kemudian kita pilih file apa di HP kita yang akan kita kirim ke komputer kita. Misalnya kita cari dokumen di sini. Sebagai contoh saja, kita pilih ini substansi manajemen pendidikan Islam. Pilih, kemudian sentuh berikutnya, maka terkirim. Di sini sudah ada notifikasi berhasil di HP, kemudian di komputer sudah muncul juga. Ini sudah bisa kita buka. Kita bisa lihat, buka langsung, kemudian buka foldernya, di mana lokasi foldernya, kemudian bisa kita hapus. Itu untuk ShareIt, jadi lebih mudah untuk kita. Khususnya bagi server yang sudah ada koneksi WiFi-nya. Ada memang komputer PC yang tidak ada koneksi WiFi-nya, bisa kita akali dengan beli TP-Link 110.000 mungkin. Itu server kita sudah bisa connect WiFi. Itu sekilas untuk ShareIt. Setelah selesai tinggal kita keluarkan saja. Kemudian setelah ShareIt di sini ada aplikasi Microsoft Office. Ini mungkin tidak perlu saya jelaskan karena pasti kita membutuhkannya. Kemudian di bawahnya lagi ada Nitro Pro PDF. Ini untuk aplikasi untuk mengelola PDF. Nah, Nitro Pro ini bisa melakukan beberapa hal seperti mengkonvert PDF ke macam-macam file, macam-macam format, kemudian mengkonvert dokumen atau gambar ke bentuk PDF, juga menggabungkan file PDF. Kita buka saja. Nah, ini. Mengkonvert, kita menggunakan menu ini. Ini ada menu, misalkan di sini sudah terbuka PDF-nya, kita bisa convert PDF kita ke ekstensi Word, Excel, PowerPoint, gambar, atau format lain. Rich text format, atau plain text, atau extract image. Kemudian di sebelah sini, kita bisa membuat file berbentuk dokumen atau gambar, kita bisa jadikan bentuk PDF. Nah, ini kita bisa pilih from file, dokumen Word, Excel, atau PowerPoint, atau gambar, atau langsung dari scanner. Sudah ada pilihannya, good quality, high quality, print quality, text only, dan seterusnya. Kemudian juga bisa menggabungkan beberapa file PDF. Misalkan kita menyeken dokumen, ada 3 lembar misalkan, maka akan jadi satu file biasanya. Kemudian kita ingin menggabungkannya jadi satu file saja, maka kita pilih combine, kemudian add filenya. Kita pilih mana file PDF kita. Setelah dibuka, tinggal klik create ini. Maka nanti akan langsung menjadikan satu halaman, satu file PDF. Seperti itu. Kemudian ada Fastone Photo Resizer. Aplikasi ini, yang ini, kadang-kadang kita diminta untuk mengupload foto, mengupload gambar, ataupun dokumen-dokumen. Di sana ada permintaan, ukurannya sekian, lebarnya sekian, panjangnya sekian, ukuran filenya tidak lebih dari berapa KB, misalkan seperti itu. Kalau misalkan file itu hanya sedikit, hanya 1-2, mungkin kita bisa mengeditnya di Photoshop, itu lebih mudah. Tapi kalau filenya itu banyak, misalkan foto siswa, kebetulan siswa kita misalnya di atas 200, maka akan menyulitkan kita untuk mengedit satu-satu. Maka kita bisa menggunakan Fastone Photo Resizer. Kita buka saja, kita demonstrasikan. Pertama kita pilih lokasi dari foto yang akan kita perkecil misalnya. Karena untuk di server UNBK itu minta ukuran foto yang 2x3 kalau tidak salah. Jadi fotonya persegi. 3x3 apa 2x3, pokoknya fotonya persegi. Maka kita buka foto siswa kita. Sini saya sudah coba carikan foto cukup banyak, 200 lebih. Di folder ini. Kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah foto siswa saya, baik angkatan sekarang ataupun angkatan sebelumnya ini. Karena butuh sampel agak banyak. Kita blok saja semua. Kemudian kita klik Add. Klik Add. Nah, pindah sudah ke sebelah sini. Kemudian kita centang yang ini. Kita checklist yang ini. Kemudian Advanced Option. Lalu kita atur. Ini biasanya tercentang. Maka kita
hapus centangnya, karena kalau kita centang ini maka ukurannya nanti tidak akan persegi. Jadi kita hapus centangnya, kemudian kita isi. Misalkan ini 534, width-nya, kemudian height-nya juga 534. Untuk yang di server. Jadi nanti kalau di servernya ada fotonya anak-anak, ketika anak-anak login, maka tampil foto mereka di halaman loginnya. Setelah selesai, kita setting ini dihapus centangnya yang ini. Kemudian kita OK. Setelah OK, tinggal klik convert. Sebelah sini convertnya. Kita klik convert. Langsung berjalan, cepat sekali. Ada berapa file? 200 lebih filenya. Kita tunggu sampai 100%. Sudah 100%, kita klik done. Kemudian jangan lupa ini juga diisi karena output foldernya di mana yang ini. Terserah kita mau letakkan di mana. Kita bisa pilih klik browse. Ini saya letakkan di picture dengan folder hasil. Kita lihat. Ini file awalnya, kita properties, style, ini ukurannya 354 x 472. Ini ukuran aslinya, awalnya sebelum kita convert tadi. Kemudian hasilnya di folder picture, kemudian hasil, fotonya sudah berubah semua. Kita lihat detailnya, sudah 534 x 534. Semua sudah terconvert. Ada 227 foto ya, sebagai sampel kami. Itu lebih cepat daripada kita mengedit satu-satu dengan Photoshop untuk mengecilkan. Baik, untuk selanjutnya kami di sini menggunakan aplikasi Picasa. Picasa ini digunakan untuk membuka tampilan foto lebih enaklah dipandang daripada asli bawaan Windows. Jadi seperti ini kami contohkan. Bukanya seperti ini. Untuk memindahkan kita tinggal geser kanan kiri arah keyboard. Seperti ini misalkan. Kemudian untuk keluarnya bisa kita klik tombol close di sebelah kanan sini. Ataupun kita tekan tombol escape. Oke, selanjutnya adalah aplikasi remote. Ini dua aplikasi ini. Ada Ultra Viewer, ada TeamViewer. Mungkin yang terkenal adalah TeamViewer. Kenapa server harus ada aplikasi remote-nya? Karena kadang-kadang ketika melaksanakan ujian ada kendala, ada permasalahan. Yang mudah-mudahan tidak ada kendala nantinya untuk kita semua. Tapi ketika ada kendala, kita tidak bisa mengatasi, maka kita minta bantuan ke teman kita, teman sama sekolah, ataupun ke helpdesk. Kadang mereka minta aplikasi remote. Nah, aplikasi remote yang sering digunakan adalah TeamViewer. TeamViewer ini kadang-kadang ada trouble-nya juga. Ketika kita salah waktu install, memilih company, maka TeamViewer ini minta registrasi dan berbayar. Kemudian, ketika sudah minta berbayar, tidak bisa digunakan lagi. Meskipun kita uninstall, kemudian install ulang, aplikasi TeamViewer ini tetap minta registrasi. Jadi untuk masalah itu, kita bisa mengantisipasinya dengan juga menginstal Ultra Viewer. Ultra Viewer ini sama dengan TeamViewer, aplikasi remote, lebih ringan juga dan free atau gratis. Silahkan di-download di websitenya Ultra Viewer, download Ultra Viewer yang ekstensi X. Itu sudah ada gratis. Kita buka saja untuk interface-nya. Nah, seperti ini tampilannya sama dengan TeamViewer. Kita misalkan mau meremote, kita butuh ID server teman kita untuk diletakkan di sini, diketikkan di sini serta passwordnya, seperti itu. Baru nanti bisa diremote. Kalau kita minta remote ke partner kita, ke teman kita ataupun ke helpdesk, maka kita foto ID dan password kita agar mereka bisa mengakses komputer kita untuk melakukan remote penyelesaian masalah yang kita hadapi. Kemudian ada juga kami di sini Extreme Copy yang Pro. Ini kami download dari Kuhya juga. Extreme Copy ini membantu kita untuk mengcopy lebih cepat. Katanya lebih cepat, ya entahlah. Cuman
selama kami pakai, rasanya memang lebih cepat daripada kita mengcopy secara default Windows. Misalkan kita mau mengcopy file VHD yang ukurannya 20 GB, kan cukup besar. Kalau mengcopy dengan aplikasi bawaan Windows, copy biasa, itu rasanya agak lama. Jadi kalau pakai Extreme Copy, insya Allah lebih cepat untuk proses pengkopiannya, khusus ukuran file besar. Kemudian untuk Extreme Copy ini ada dua versi yang 32 bit sama yang 64 bit. Silakan nanti kalau download disesuaikan dengan spesifikasi Windows-nya. Kemudian ada juga CCleaner untuk membersihkan history dan cache dari browser kita. Kadang browser kita terasa berat, lemot, kita cleaner dengan CCleaner ini. Juga kita bisa juga mengelola startup seperti ini tampilannya. Ini untuk membersihkan history dan file-file cache dari komputer kita. Di aplikasi ada Firefox, ada Google Chrome, kita centang semua kecuali password. Dan kita run cleaner. Kita klik run cleaner. Kemudian juga ada ini untuk membersihkan registry, dan toolnya bisa kita uninstall aplikasi, juga bisa kita mengelola startup. Ini startupnya bisa kita, yang tidak dirasa butuh, bisa kita matikan. Caranya tinggal diklik, kemudian diklik disable. Setelah restart, maka aplikasi itu tidak akan berjalan di komputer kita. Kemudian setelah CCleaner ada juga VirtualBox. Pastinya sudah diketahui bahwasanya ini adalah aplikasi untuk membuat mesin UNBK. Kita buka saja. Nah, aplikasi ini biasanya berbahasa Inggris, bisa juga kita ganti bahasanya, tempatnya di sini. Kita buka menu berkas, kemudian preferensi, kemudian di sini kita pilih bahasa. Misalkan bahasa Inggris, kita klik OK. Nah, jadi bahasa Inggris. Kalau mau ganti bahasa Indonesia, kita klik File, Preference, Language, lalu kita pilih bahasa Indonesia. Untuk versinya, dianjurkan untuk versi yang paling baru. Untuk sementara yang terbaru adalah versi ini, 5.2.8. Jangan lupa juga download extension pack-nya di websitenya ini, VirtualBox. Nah, bisa dikunjungi di sini, situs web VirtualBox, kalau mau mendownload versi terbarunya ataupun mendownload extension pack-nya. Kemudian yang terakhir di sini ada Your Own Installer. Ini aplikasi untuk menguninstall aplikasi-aplikasi yang ada di komputer kita dengan bersih sampai ke registry-registrinya. Kita buka saja. Ini tampilan interface-nya. Kalau misalkan kita mau menguninstall, tinggal kita pilih aplikasinya. Ini adalah aplikasi-aplikasi yang ada di komputer saya. Kalau misalkan kita mau menghapus, tinggal pilih aplikasinya, lalu diklik uninstall. Kita coba ini. Kita pilih normal mode saja. Kita klik next. Kemudian setelah aplikasinya terhapus, maka aplikasi Your Own Installer ini akan menyekan registry dari aplikasi yang kita hapus tadi. Baik registry maupun sisa-sisa file dan folder dari aplikasi tersebut. Nah, ini adalah registry yang digunakan aplikasi yang saya uninstall barusan. Tinggal klik next, maka akan dibersihkan, di-remove oleh aplikasi Your Own Installer ini. Jadi, aplikasi yang sudah kita buang tidak akan menyisakan file-file lain. Ini selesai dan kita close. Oh ya, jika menginstal CCleaner untuk yang versi Pro, kita menaktifkan monitoringnya. Caranya klik option, kemudian setting, kemudian kita pilih monitoring, dan ini kita hilangkan semua checklistnya. Biasanya kan begini, jadi kita hilangkan checklistnya. Kita klik yes. Terus yang terakhir, yang paling akhir adalah WinRAR. Nah, WinRAR ini diusahakan yang terbaru juga bisa di-download di Kuya. Mengenai aplikasi-aplikasi ini kebanyakan kami download di Kuya, kecuali
aplikasi tertentu yang memang dari websitenya. Yang dari websitenya sendiri, kami download Google Chrome, Mozilla, kemudian ShareIt, kemudian Fastone Photo Resizer, Picasa, UltraViewer, TeamViewer, kemudian VirtualBox. Selain itu, kami download di Kuya semua. Baik, mungkin itu sekilas penjelasan dari kami mengenai aplikasi-aplikasi yang menurut kami lebih baik ada di komputer server demi kelancaran ujian yang berbasis komputer nanti yang akan kita hadapi bersama. Mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan juga ujian yang akan kita hadapi semua berjalan lancar tanpa kendala. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.